Cuman dalam kita berinvestasi itu harus hati-hati memilih instrumen investasi yang Kalau saya sih kepaparnya nih investasi tuh yang ya modalnya lumayan gede. jadi tadi instrumen investasi yang berbagai macam itu kita bisa gunakan sebagai kendaraan untuk bisa ngumpulin. Halo sahabat, nah sekarang kita udah ada di episode kedua. Di episode sebelumnya kita itu pernah, bener kan? Episode sebelumnya kan, sekarang episode kedua. Nah kita ngebahas tentang overthinking soal masa depan finansial. Oh itu udah dijabarin kemarin. Udah dijabarin tuh sama Bu Tania, apa-apa aja cara-caranya. Yang belum nonton harus nonton episode sebelumnya. Episode pertama dulu. Baru lanjut ke sini karena ini nggak kalah serunya. Obrolan ini pasti bakal lebih menarik. Yes. Ya kan? Banyak yang udah penasaran kayak Mas Abel. Benar, karena kita ini mau ngebahas tentang kayak gaji pas-pasan emang bisa investasi gitu kan. Nah, tetap sama Bu Tania. Nah, Bu Tania, kita mau melanjutkan obrolan kita nih Bu, yang tadi Bu. Nah, kira-kira nih Bu Tania nih ya, kan orang nih ngerasa bahwa kalau mau anak-anak muda, sebetulnya nggak anak-anak muda juga ya, kalau kita ngomongin investasi ya, seumuran yang saya ya, masih yang Gen Z atasan dikit gitu kan. Itu kan juga butuh investasi ya. Tapi kadang ngerasa kayak sebetulnya investasi ini bisa dilakukan kalau kita punya dana yang lebih gitu. Nah, kalau menurut Bu Tania gimana? Oke, kemarin di episode 1 kan kita udah bicara ya. Ada kebutuhan yang prioritas jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, kemarin kan saya bilang bahwa alokasikanlah sebagian penghasilanmu untuk prioritas jangka panjang. Yes. Nah, karena yang jangka panjang ini nanti akan dipakainya berapa tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, baiknya porsi itulah yang kita masukkan ke dalam investasi. Oke, di periode jangka panjang tadi itu ya? Betul. Nah, jadi tadi ya, jadi yang kita kan udah misahin ya, yang prioritas jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya memang alokasi memang paling kecil, karena biasanya kan kita akan memprioritaskan yang jangka pendek dulu, sama yang kebutuhan sehari-hari pun kan memang hal yang kita harus bayar ya, maksudnya kayak makan, minum, transport dan lain sebagainya kan kita tetap harus bayar. Nah, dalam prakteknya nanti yang buat jangka panjang ini yang kita taruh ke dalam instrumen investasi. Cuman dalam kita berinvestasi itu harus hati-hati memilih instrumen investasi yang tepat. Oke. Gitu. Bu, kalau misalkan nih kayak dengan penghasilan yang pas-pasan tadi ya Bu, itu instrumen apa sih Bu yang biasanya direkomendasikan gitu Bu? Nah, sebetulnya banyak instrumen investasi, dari yang paling sederhana itu misalnya tabungan deposito. Deposito berjangka itu kan bunganya lebih tinggi ya dibandingkan tabungan rekening biasa. Biasanya kalau rekening biasa ya bunganya tuh habis buat bayar biaya admin dan lain-lain. Tapi kalau deposito kan bunganya bisa hampir 2 kali lipat dari tabungan biasa. Terus ada juga misalnya obligasi. Tapi memang kalau obligasi kita harus nunggu uangnya agak gede dulu buat bisa beli. Karena biasanya dia ada minimum pembelian. Biasanya ada minimum pembelian misalnya 10 juta atau 25 juta. Dan itu belinya bisa lewat channelnya bank. Nah, tapi sekarang udah banyak fintech nih yang udah tersedia nih. Ya saya nggak mau sebut merek ya, tapi teman-teman juga harus bisa riset fintech mana yang sudah cukup namanya cukup bisa dipercaya dan berizin diawasi oleh OJK pastinya. Nah, fintech tersebut ada yang menawarkan juga pembelian reksadana secara retail. Kemudian juga bisa beli reksadana itu, bisa juga reksadana itu ada 3 ya. Ada reksadana saham yang returnnya lebih tinggi tapi resikonya juga paling besar. Kemudian ada reksadana campuran, itu biasanya campuran dari berbagai macam saham dan pasar uang. Nah, yang paling aman yang ketiga adalah reksadana pasar uang, which is itu returnnya biasanya relatif lebih kecil tapi resikonya ada aman. Jadi pendapatannya tuh biasanya tetap. Nah, reksadana ini sekarang udah bisa dibeli secara retail lewat beberapa fintech yang cukup terkemuka. Gitu. Dengan jumlahnya juga kita belinya juga bisa murah, bisa mulai dari puluhan ribu aja udah bisa beli reksadana. Gitu. Nah, soalnya kalau saya sih kepaparnya nih investasi tuh yang ya modalnya lumayan gede Bu, yang kepapar ke saya ya. Mungkin kurang riset aja kali ya. Sama. Kalau saya kan karena ya basicnya kan pasti kita melihat itu kan dari sosial media Bu ya. Apa sih kayak yang
paling sering lihat kayak investasi itu berupa rumah gitu kan. Investasi berupa kendaraan, investasi berupa emas. Padahal sebetulnya itu kan modal-modalnya cukup besar. Emas itu sekarang kita bisa mulai beli dari 0,0 sekian gram loh. Benar. Nah, itu kalau saya lihat yang jualan emas itu sampai dengan recehan beli emas mulai dari Rp5.000, dapatnya sertifikat emas. Itu even ada salah satu e-commerce juga yang jual juga, menyalurkan juga. Nah, cuma hati-hati ya, lihat penyedianya. Karena kita kan berarti menyerahkan, kayak kita tuh menitipkan uang kita di provider tersebut untuk kemudian akan dicetak jadi emas pada saat uangnya udah cukup kumpul ya. Nah, saya sarankan sih memang pilih institusi yang memang sudah established dan diawasi oleh OJK ya. Penting banget. Gitu, itu udah penting banget ya. Benar. Bisa beli lewat fintech itu juga ada institusi keuangan juga yang sudah berusia puluhan tahun di Indonesia dari zaman Belanda, itu juga jualannya secara online. Mereka punya aplikasi sendiri. Itu teman-teman bisa coba untuk beli emas secara sedikit demi sedikit ya, itu lewat aplikasi tersebut. Nah, bagaimana dengan rumah? Yes, rumah itu juga adalah investasi. Tapi kan untuk menuju sampai kita bisa ngumpulin DP rumah aja butuh perjalanan kan. Benar. Nah, jadi tadi instrumen investasi yang berbagai macam itu kita bisa gunakan sebagai kendaraan untuk bisa ngumpulin DP. Oke. Tadi misalnya kita mau beli rumah 6 tahun lagi, kita punya waktu 6 tahun untuk ngumpulin DP-nya, supaya nanti cicilannya nggak berat. Nah, untuk ngumpulin DP itu, kita bisa masukkan tadi, bisa ke deposito, atau tadi bisa masuk ke reksadana ya, karena reksadana kan return-nya bisa lebih gede daripada deposito. Itu bisa belinya juga nyicil tuh, sedikit demi sedikit, lewat tadi berbagai macam fintech tadi. Nah, nanti kalau misalnya udah 6 tahun, biasanya kalau reksadana itu jangka panjang ya. Kalau misalnya kita dalam setahun biasanya masih fluktuasi, tapi kalau udah lewat horizonnya lebih dari 5 tahun biasanya mereka akan cenderung untuk naik. Nah, jadi pada saat teman-teman butuh DP buat beli rumah nih, investasi yang lebih besar, nah tadi simpanan kita di berbagai instrumen investasi itu kita bisa uangkan. Nah, ini yang dikonvert menjadi DP untuk beli rumah. Jadi investasi yang lebih besar lagi. Gitu. Kayaknya kita emang kenapa ada rasa kayak takut nih investasi karena belum punya cukup uang lah ya yang bisa disisihin modal buat investasinya. Modal tuh mungkin karena kita juga nggak dapet info-info gini nih, pelajaran tentang investasi ini karena di sekolah kan nggak diajarin nih. Benar. Terus kita nggak mau nyari tahu juga. Itu tuh masalah. Kita tuh pengen taunya cuman yang lewat aja di sosial media kita kan, itu yang kita tahu. Padahal sebetulnya kalau kita kalau cari yang benar-benar nih kayak informasi dari bukannya tadi, ternyata tuh banyak banget dan luas banget investasi itu ya kan. Sebetulnya intinya, kalau udah investasi, uang yang saya dapetin dari hasil yang saya dapatkan itu habis, takutnya investasinya nggak berjalan banyak dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk nimbulin mental supaya kita bisa mau investasi itu, Bu, apa sih Bu yang harus dibuat dari personnya sendiri, Bu? Oke, pertama ya kita perlu bedain ya. Investasi itu kan sebenarnya nggak cuma instrumen-instrumen tadi, termasuk kalau misalnya kita bikin usaha, itu investasi juga nggak sih? Bener. Nah, jadi kita bedain adalah investasi di mana kita mau actively involve, ya, atau kita cuma diam aja nungguin hasil, gitu. Nah, kalau kita yang mau actively involve, itu biasanya adalah kita, misalnya nih kongsian sama teman bikin usaha dagang atau apa gitu ya, misalnya bikin makanan terus dijual online. Nah, tapi kita harus actively involve. Kenapa? Saran saya adalah kalau kita berinvestasi dengan yang tadi usaha-usaha yang dagang dan lain sebagainya, satu kita ya amit-amit sih ya, kita menghindarkan kita ditipu orang. Kemarin juga rame loh influencer ada yang ya bikin usaha makanan ditipu ya, gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi make sure kita juga ngerti bidang usahanya. Kita juga involve dalam menjalankan usahanya. Jadi kita tahu posisi keuangan dari usaha itu seperti apa, dan semuanya transparan. Dari yang uang yang kita tanamkan, tenaga yang kita keluarkan, baliknya juga seperti apa, itu kita ngerti. Itu titip pesan saya. Nah, yang kedua adalah investasi yang kita biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu ya. Sounds very nice.
Tapi yang kayak gini sebenarnya returnnya nggak segede kalau kita aktif. Oke. Gitu. Nah, yang uangnya bekerja untuk kita itu tadi yang macam-macam instrumen seperti deposito, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran, atau bahkan di stock market ya, di saham sekalipun. Nah, saat ini karena teknologi, kalau zaman dulu saya muda nggak ada loh akses ke hal tersebut secara retail, susah sekali. Makanya waktu zaman dulu bener harus punya duit gede dulu bisa mengakses instrumen tersebut. Kalau sekarang enggak, siapapun udah bisa mengakses. Tapi again, pilihlah provider terpercaya yang memang diawasi dan terdaftar di regulator-regulator terkait ya. Jadi yang kalau misalnya itu terkait dengan reksadana, berarti make sure providernya terdaftar di yang regulator untuk pasar modal. Kalau itu adalah bidang keuangan ya berarti harus yang terdaftar dan diawasi sama OJK gitu ya. Nah, itu pastikan memang perusahaannya itu memang bonafide. Jangan sampai nih, kemarin kan sempet ya yang robot trading lah. Ya, kemudian ada apa lagi tuh macem-macem. Bahkan saya juga punya pengalaman kayak keluarga saya gitu ya, sempat masuk investasi yang kayak koperasi-koperasian gitu ya. Nah, kalau kita ngerti bagaimana uang tersebut dikelola dan kita kenal betul dengan pengelolanya, semuanya transparan, ya mungkin boleh involve. Tapi kalau misalnya enggak, mending kita jauh-jauh deh cari yang lebih aman. Karena sayang ya, uang yang kita investasikan itu kan hasil keringat kita. Jadi jangan sampai ya hilang aja gitu blas. Ya, gitu. Berarti caranya kalau supaya menimbulkan rasa percaya diri itu ya pertama ya kita harus tahu nih ya kan bahwa kita beneran nggak sih, harus ada regulatornya Bu ya, harus benar-benar yang sudah terpercaya. Itu bisa membuat kita juga percaya diri untuk naruh investasi kita di situ. Ya. Jangan mudah tergoda dengan janji akan dapat result yang besar. Kalau kamu nggak tahu resultnya itu dari mana. Iya, harus belajar juga nih, harus ngerti juga tuh ya. Jadi harus mau belajar biar ngerti nih tempat kita investasi itu kayak gimana sih sebenarnya dia skema atau apanya lah gitu ya. Cara-caranya itu kan pasti ada. Itu kita harus pelajari dulu sebelum kita naruh investasi kita di situ. Skincare lebih bagus untuk sekarang. Itu sebetulnya lebih ada yang lebih penting daripada skincare. Apa tuh? Investasi pada kesehatan. Kesehatan. Itu penting, ya kan? Kenapa? Karena kalau sakit itu biayanya besar sekali. Dan rasa-rasanya masa sih kita mau ngandelin BPJS ya. Iya, betul. Nah, jadi penting banget tuh investasi di kesehatan kita. Investasi kesehatan tuh nomor satu ya. Kalau gimana? Investasi kesehatan udah dijalanin belum? Belum, Mas. Saya jujur belum ada investasi yang saya lakukan. Untuk kesehatan? Sebetulnya bukan untuk kesehatan aja, untuk masa depan juga belum ada nih. Gitu. Padahal itu paling murah loh. Kita jalan kaki 1.000 langkah sehari. 10.000 langkah sehari. Nggak perlu modal. Malah bisa jadi kita hemat biaya transportasi. Iya benar. Tapi tadi pas Ibu Tania ngobrol ya Mas Riza, saya tuh ngeh bahwa sebetulnya kita pada saat melakukan investasi itu ya nggak perlu harus ya. Kalau zaman dulu kan ya Bu ya, kata Ibu kan kita harus punya modal besar. Karena memang belum ada medianya. Sekarang kita duduk di rumah, kita buka handphone kita, kita buka tab kita. Bisa lihat kan Bu ya, apa aja sekarang investasi yang lagi bagus-bagus, yang mana yang lagi bagus, yang mana yang lagi naik, yang mana yang memang sebetulnya jangan dulu. Itu kan sebetulnya tinggal gimana kita mau untuk cara bacanya gimana, cara mengetahuinya gimana ya Bu. Zaman dulu itu kan buka deposito ada minimalnya berapa gitu ya. Kalau sekarang kan bank udah banyak yang buka ada rekening tabungan yang bunganya setara dengan deposito. Saldonya nggak perlu gede-gede. Terus apalagi kayak perusahaan-perusahaan sekuritas tuh. Perusahaan sekuritas yang bagus-bagus, zaman dulu kan harus pakai account manager, pakai relationship manager ya orang per orang. Sekarang semuanya lewat aplikasi digital. Ya, jadi apa sih sekarang yang udah nggak go digital? Nah, ini yang membuka akses yang selebar-lebarnya buat para Gen Z dan siapapun yang mau investasi itu ruangnya terbuka lebar. Tuh, jadi walaupun uang kita terbatas nih Mas, tetap bisa investasi tuh. Benar. Dari berapapun ya. Sebetulnya investasi juga tadi nggak butuh modal juga ada. Yang kesehatan tadi gitu kan. Itu nggak pakai modal bisa ngirit juga. Benar. Betul. Benar banget ya. Bu, kalau di lihat-lihat ya Bu ya. Anak-anak Gen Z yang sekarang nih kira-kira buat mereka yang paling gampang, ya paling cepet deh untuk investasi, nggak harus langsung dapat returnnya bagus.
Tapi yang investasi paling mudah untuk Gen Z kira-kira apa Ibu ya? Satu aja instrumen yang paling ini buat Gen Z paling cocok. Buat Gen Z ya. Dan kita bicara buat jangka panjang. Ya. Kalau saran saya adalah satu adalah emas yang bisa dibeli sedikit-sedikit, yang dari 0, sekian gram itu bisa dibeli lewat aplikasinya suatu perusahaan besar, ya. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Kita mulai dari yang reksadana yang pasar uang dan yang campuran. Jadi jangan masuk yang ke saham dulu. Nah, tapi ingat kalau kita bicara reksadana, selalu horizonnya adalah jangka panjang. Jadi bukan hasilnya itu bukan buat yang dicairkan besok atau lusa atau setahun lagi, enggak. Tapi kita bicara 3, 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Oke. Nah, sama halnya dengan kendaraan. Kendaraan itu, ingat ya, fungsi bukan gengsi. Jadi Itu kendaraan ada di itu episode adalah pertama tuh. betul. Jadi kendaraan itu adalah fungsinya kendaraan memang buat kebutuhan kita bermobilitas. Ya, by default yang namanya kendaraan nggak ada tuh yang habis kita pakai besok lusa kendaraan itu harganya naik. Nah, kecuali mungkin ada katanya kendaraan antik ya yang harganya bisa naik-naik terus. Tapi kan itu kan kecil sekali, berapa persen sih dari sekian banyak kendaraan yang beredar gitu ya, dan dan ini juga nggak gampang untuk bisa menjualnya lagi. Biasanya kan kalau itu harus kolektor ke kolektor, itu benar-benar yang kita bicara segmen hobi. Tapi kendaraan pada umumnya itu harganya pasti turun. Jadi memang kendaraan itu untuk fungsinya adalah untuk kita pakai untuk mobilitas kita sehari-hari gitu. Kemarin saya sempat kepikiran juga tuh, saya beli motor tua, terus saya rapihin, pikiran saya dijual lagi mahal nih. Ternyata belum tentu juga ya. Dia mikirnya saya pikir Mas Riza mau beli tas branded gitu kan nggak cocok Mas. Beda juga. Nggak ada duit ya kalau itu Mas Abel, bukan nggak cocok. Oke, nah ternyata Mas ya, investasi itu banyak caranya, banyak instrumennya, ya kan. Dari anak-anak Gen Z pun, kalau menurut Bu Tania itu ada salah satu media atau perusahaan terkemuka yang memang sebetulnya kita bisa nabung kecil-kecil, beli emas kecil-kecil, nanti lama ya pepatah ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah, itu pun sebetulnya bisa dilakukan untuk kita melakukan investasi. Kira-kira sebetulnya yang harus dilakukan sama anak-anak Gen Z ini yang penting berani aja, berani coba, sama ya kan? Mau belajar. Sebenarnya bukan anak Gen Z aja sih, saya juga. Gitu kita kan? juga. Kita harus punya investasi, Mas. Iya, dengan kayak tadi ngobrol sama Bu Tani kan kita jadi lebih kebuka lagi. Tadinya cuma sempit pengetahuan kita tentang investasi, terus jadi lebih kebuka, dan tentunya habis ini saya langsung belajar investasi. Sama, saya juga mau belajar. Langsung. Benar. Kalau gitu. Jadi insight apa yang disampaikan Bu Tania nih ya, ternyata sangat membantu sekali buat kita ya. Sangat banget. Kalau buat saya sih sama dong, saya juga. Oh ya. Bu Tania, terima kasih banyak atas informasi-informasinya. Ini pasti sangat membantu sekali ya untuk kita ke depannya. Gimana cara kita menentukan pilihan, gimana cara kita memilih instrumen-instrumen investasi yang paling bagus gitu. Oke. Kalau kayak begitu Bu Tania, saya Abel, Mas Riza juga mau ngucapin terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Ya, buat informasi di episode 1 udah dikasih ujangan-ujangan juga ya. Pastinya langsung kepake buat kita. Terus ini juga tentang investasi buat yang nonton juga pastinya bermanfaat banget ya Mas Abel ya. Nah sahabat yang lagi nonton nanti di YouTube juga harus jalani nih semua strategi-strategi dan juga informasi-informasi yang disampaikan sama Bu Tania tadi. Itu pasti akan ngebantu kita banget ya. Nah Mas, nanti kita butuh banget nih next-nextnya nih untuk ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Iya. Berarti nanti akan seterusnya kita akan lanjut untuk di next episode-nya ya kan. Pasti. Berarti jangan kemana-mana nih buat para sahabat untuk nungguin apa sih yang mau kita bahas nanti next ke depannya ya. Oke? Pokoknya pantengin terus YouTube dari adiraku.official. Oke. See you, bye-bye. Thank you semua. Salam sahabat. Salam sahabat.